Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun sebelum kita mulai materi kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun kita akan memasuki bab baru, yaitu segi 4 dan segi 3. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah segi 3. Anak-anak ustazah, sebelum kamu masuk SMP, kamu sudah mengenal berbagai macam bidang datar, misalnya segi 3 dan segi 4. Kamu juga mengetahui bagaimana cara mengelompokkan bangun-bangun datar berdasarkan bentuk, unsur, dan sifat-sifatnya. Untuk menyegarkan ingatan kamu, coba perhatikan gambar piramida berikut. Tentu kamu pernah mendengar piramida yang ada di Mesir, kan? Nah, piramida ini salah satu keajaiban dunia yang terdiri dari 4 sisi tegak dan sebuah alas. Nah, sisi tegaknya berbentuk segitiga dan alasnya berbentuk segi 4. Pengertian segitiga. Segitiga adalah suatu bangun yang memiliki tepat 3 sisi dan 3 sudut. Jenis-jenis segitiga. Yang pertama, jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi-sisinya. Coba perhatikan gambar berikut. Pada gambar yang pertama, segitiga ABC disebut dengan segitiga sama kaki. Pada gambar yang kedua, segitiga B disebut segitiga sama sisi. Pada gambar yang ketiga, ketiga sisinya mempunyai panjang yang berbeda-beda, maka segitiga KLM disebut segitiga sembarang. Berdasarkan uraian di atas, jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya ada 3 macam ya, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Segitiga sama kaki mempunyai 2 sisi yang sama panjang, maka segitiga itu juga mempunyai 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut yang saling berhadapan. Segitiga sama kaki apabila diputar satu putaran penuh akan menempati bingkainya dengan tepat satu cara, maka segitiga sama kaki mempunyai simetri putar 1 tingkat. Segitiga sama kaki mempunyai 1 sumbu simetri. Selanjutnya, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai 3 sisi yang sama panjang, maka ketiga sudutnya juga sama besar, yaitu 60 derajat. Jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Segitiga sama sisi apabila diputar satu putaran penuh, maka dapat menempati bingkainya tepat dengan 3 cara. Jadi, segitiga sama sisi itu mempunyai simetri putar tingkat 3. Dan segitiga sama sisi mempunyai 3 sumbu simetri ya. Selanjutnya, jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar yang ustazah berikan. Gambar yang pertama merupakan segitiga dengan ketiga sudutnya lancip. Nah, ini disebut dengan segitiga lancip. Gambar yang kedua, segitiga dengan salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Nah, ini disebut dengan segitiga siku-siku. Sedangkan gambar yang ketiga, segitiga dengan salah satu sudutnya
tumpul. Nah, ini disebut dengan segitiga tumpul. Selanjutnya adalah jenis segitiga yang ditinjau dari panjang sisi-sisinya dan besar sudut-sudutnya. Suatu segitiga dengan besar salah satu sudutnya 90 derajat dan sisi-sisi siku-sikunya sama panjang disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki. Suatu segitiga dengan sudut lancip dan dua sisinya sama panjang disebut segitiga lancip sama kaki. Sedangkan segitiga dengan salah satu sudutnya tumpul dan kedua sisinya sama panjang disebut segitiga tumpul sama kaki. Jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat, membentuk sudut lurus. Coba anak-anak Ustazah perhatikan contoh soal yang Ustazah berikan ya. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat segitiga. Yang pertama, ketidaksamaan sisi segitiga. Coba perhatikan gambar yang Ustazah berikan. Sifat yang pertama, jumlah panjang dua sisi segitiga lebih dari sisi yang lainnya. Misalkan diketahui segitiga ABC dengan panjang AB adalah 3 cm, panjang BC adalah 2 cm, dan panjang AC adalah 3 cm. Nah, berdasarkan sifat di atas, maka berlaku hubungan AB ditambah BC itu lebih besar dari AC, ekuivalen dengan 3 ditambah 2 lebih besar dari 3. AB ditambah AC lebih besar dari DC, ekuivalen dengan 3 ditambah 3 lebih besar dari 2. AC ditambah BC lebih besar dari AB, ekuivalen dengan 3 ditambah 2 lebih besar dari 3. Sifat kedua, selisih panjang dua sisi segitiga kurang dari panjang sisi lainnya. Coba perhatikan gambar di atas. AB dikurang BC sama dengan lebih kecil dari AB, ekuivalen dengan 3 dikurang 2 lebih kecil dari 3. AB dikurang AC lebih kecil dari BC, ekuivalen dengan 3 dikurang 3 lebih kecil dari 2. AC dikurang BC lebih kecil dari AB, ekuivalen dengan 3 dikurang 2 lebih kecil dari 3. Selanjutnya, hubungan sudut dan segitiga. Untuk mengetahui hubungan sudut dan sisi pada segitiga, perhatikan gambar di samping. Yang pertama, ukuran panjang sisi-sisi segitiga ABC yaitu A, B, dan C. Kemudian urutkan hasilnya dari yang terpendek. Urutannya adalah A, B, dan C. Yang kedua, ukur besarnya sudut-sudut segitiga ABC, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Kemudian urutkan hasilnya mulai dari yang terkecil. Urutannya adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Sekarang kamu perhatikan. Sudut A berhadapan dengan sisi A, sudut B berhadapan dengan sisi B, dan sudut C berhadapan dengan sisi C. Jadi kesimpulannya adalah sebuah segitiga ukuran sudut terkecil berhadapan dengan ukuran sisi terpendek dan ukuran sudut terbesar berhadapan dengan sisi terpanjang. Selanjutnya, hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga. Perhatikan gambar di samping. Sudut PQR adalah salah satu sudut dalam segitiga PQR. Sudut PQR berpelurus dengan sudut PQT. Maka sudut PQT merupakan sudut luar segitiga PQR. Demikian juga sudut RSP berpelurus dengan sudut QPR.
dan sudut PRU berpelurus dengan sudut PRQ. Maka sudut SPR dan sudut PRU juga disebut sudut luar segitiga PQR. Perhatikan gambar di atas. Pada gambar titik S ada perpanjangan QP sehingga QS adalah garis lurus dan sudut QPR dan sudut SPR saling berpelurus. Hal ini dapat dituliskan sudut QPR ditambah sudut SPR sama dengan 180 derajat, ekuivalen dengan sudut SPR sama dengan 180 derajat dikurang sudut QPR. Sudut QPR, sudut QPR, sudut PRQ dan sudut PQR, sudut-sudut dalam segitiga PQR. Maka sudut QPR ditambah sudut PQR ditambah sudut PRQ adalah 180 derajat. Nah, ini ekuivalen dengan sudut PRQ ditambah sudut PRQ sama dengan ekuivalen dengan sudut PRQ ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat dikurang sudut QPR. Nah, persamaan 1 sama dengan persamaan 2, sehingga sudut SPR sama dengan sudut PRQ ditambah sudut PQR. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sudut luar dari salah satu sudut dalam segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang lainnya. Contoh. Perhatikan contoh yang Ustazah berikan. Selanjutnya adalah keliling dan luas daerah segitiga. Yang pertama akan kita bahas adalah keliling segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah panjang ketiga sisinya. Jadi, jika segitiga ABC ingin kita cari kelilingnya, maka AB ditambah dengan BC ditambah dengan CA sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 13 cm. Yang kedua, luas daerah lingkaran. Maka rumus luas adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Perhatikan contoh yang Ustazah berikan ya. Baik anak-anak Ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan nafas hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.